Jadi gue nggak ngasih karena lagu itu lagi ada di radioan. Nah setelah lagu itu beberapa bulan kemudian dia ketemu gue lagi. Dia bilang, "Pai, ini gue udah mau rekaman." Gitu kan, gue udah dimodalin sama orang. Gue bilang, "Yang gini, kalau lu mau." Tiga bawang itu ya. Ada. Enggak, kan sekarang kesini kita Oh udah iya, ketemu. nggak, maksudnya setiap kali bertemu itu memang tidak ada pembahasan seperti itu atau gimana? Setiap kali bertemu itu gini, jadi Ian itu tidak ada seseorang yang dia wakilkan untuk tetap berjumpa dengan saya. Bukan langsung. Itu yang kemarin disebutkan, kan ada beberapa orang, beberapa saksi. Nah sebenarnya saya setuju, kalau ada saksi itu dia pasti jujur kok. Karena saya tahu orang saksi itu orang yang jujur. Ya artinya setiap bertemu itu pembahasan itu adakah atau Ya ada tuh. ada? Terus Tapi masa kita ketemu ngopi doang? tidak menemukan titik terang sampai. Ya enggak, maunya dia Cinderella itu saya serahkan secara cuma-cuma, udah gitu doang. Oh, Saksinya ada berapa sih, Bang? Kan katanya ada yang meninggal tuh. Saksinya sebenarnya ada berapa? Oh ada semuanya, gitu loh. Kalau yang bahas soal itu kan dari dia tuh, itu saksinya dia bukan saksinya saya. Yang menjadi perantaranya dia ke saya. Yang sudah ada penonton dari 2003 atau 2000 itu sampai lanjut itu ada berapa orang yang menyaksikan baik Ada semuanya, raja itu saksi semua. personilnya seperti Iya, selain dari pihak utamanya ada nggak? Dari pihak luarnya? dari pihak luar maksudnya. Dari pihak selain Abang dan Ian Kasela. Iya itu teman-teman band saya kan ada selalu. Jadi saya kalau jumpa dengan Ian Kasela itu selalu bersama beberapa teman saya. Untuk menjaga hal-hal yang kayak gini. waktu itu reaksinya apa, Bang? Menyetujui dalam bentuk begini. Ian datang, ya kan? Ian datang ke kita, terus menjumpai saya. Hai, gue pengen pakai lagu ini, yang dongeng Cinderella. Oke, terus aku bilang, Ian itu belum bisa. Bang lihat ke depan. Ya kan? Itu belum bisa. Kenapa itu belum bisa? Karena lagu itu lagi ada di radio. Jadi lagu itu sudah saya gunakan. Saya keluar dari Fresh, saya lanjutkan kuliah, saya kemudian masuk di TPI. Sambil kerja, saya bikin satu band baru namanya Cosmic. Cosmic kemudian bikin demo baru, kirim demo itu ke iRadio. Secara organik, lagu itu tiba-tiba muncul. Dipasang oleh iRadio, naik di chart iRadio. Itu nama MD-nya namanya Vicky Lonto, MD iRadio. Ya, MD iRadio ini kemudian karena lagu kami naik chart nomor 1, dia menawarkan diri untuk bagaimana kalau Cosmic ini saya menjadi manajernya, saya manajerin, mau nggak? Ya karena kita nggak punya manajer, mau aja. Gitu loh. Vicky Lonto kemudian membawa kami ke beberapa stage, beberapa panggung yang bagus gitu kan. Sambil dia juga memberikan, "Hai, ini si Prosound mau ketemu lu tuh. Demo gue udah kirim ke Prosound." Udah ada di Prosound. Gitu loh. Jadi lagu ini udah publish. Jadi bukan lagu ini ujuk-ujuk dia dengar dari mana lagu ini. Ya kan? Dia nggak mungkin cuma dengar dengan genjreng-genjrengan gitar. Karena lagu ini ada di chart iRadio. Jauh sebelum Raja muncul. Teman-teman paham nggak? Ya. Jadi ada program indie. Lagu itu menempati chart terbaik. Iya kan? Bahkan MD-nya ini Mas Vicky Lonto ini tadinya kita nggak kenal. Dan iRadio tahun segitu Mas, itu radio paling booming. Radio Indonesia paling booming. Kemudian kami diwawancara ke radio, gimana caranya tuh lu bikin lagu Cinderella? Ya begitu jadinya. Terus mau gimana? Ya kan? Ya udah, asal saya wawancara di radio, lu mau nggak gue manajerin? Mau aja. Kan begitu. Jadi gue nggak ngasih karena lagu itu lagi ada di radioan. Nah setelah lagu itu beberapa bulan kemudian dia ketemu gue lagi. Dia bilang, "Pai, ini gue udah mau rekaman." Gitu kan, gue udah dimodalin sama orang. Gue bilang, "Yang gini, kalau lu mau, yang berkontrak tuh bukan elu." Datanya ya, kalau lu mau, yang mau berkontrak dengan gue tuh bukan elu. Lu bikin sebuah draft kontrak dari label lu,
Kan lu bilang udah masuk label kan, bikin draft kontraknya, kasih ke gua baca. Kalau gua setuju, atur waktu gua ke sana ketemu dengan publishernya, gua tanda tangan. Kan gitu. Kalau gua setuju draftnya, itu kan gua tanda tangan ya. Kalau enggak ya gitu. Nggak usah lah kita berkontrak gitu ya. Lepas itu kemudian nggak ada kabar, ya gua kerja di satu televisi lokal di Sulawesi, gitu aja. Tiba-tiba lagu itu keluar. Kalau itu terjadi dengan kalian gimana? Biasa aja. Tahun berapa? MDI Radio itu namanya Vicky Lonto. Berapa nih Pak? Ya kan? 2002, awal 2002. Bang, Awal ketika 2000. lagu itu muncul, Namanya Vicky Lonto. Dia siap kok jadi saksi. Karena dia salah satu saksi saya memang. Oke. Bang, ketika lagu itu akhirnya muncul dinyanyikan oleh band Raja, apa rahasia Bang pertama? Wow. Itu deh. Kontak ke Iya. yang bersangkutan. Nomornya nggak aktif. Nomor yang ada di saya itu nggak aktif. Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang aktif. Nggak ada. Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang mau ngangkat nomor saya. Sampai saya harus datang sendiri. Gini ya teman-teman. Gini. Saya sampaikan lagi. Saya kerja di broadcast. Kita semua punya kekerabatan seperti ini. Otomatis ada orang di broadcast yang kenal saya juga. Ada satu TV namanya La TV saat itu. Mau bikin program sahur. Oke. Ada teman saya di situ namanya Ari. Ari ini sama-sama satu kuliah dengan saya juga, satu alma mater. Ari kemudian telepon, "Pai, lu lagi di Jakarta?" "Iya." "Oke. 2 hari depan, besok, gua ada program untuk ketemu Raja tuh." Ya, di mana? Di kantong studio tuh, di tempatnya Mas bilang. "Oke. Terus, lu kalau mau ikut ayo bareng gua." Di sana gue ketemuin Ian Kasela. Ian Kasela nggak mau duduk bareng-bareng gue. Moldi nggak mau duduk bareng gue. Ngerti nggak? Gue ditinggal cuman dengan namanya ada seorang operator dan gue kenal karena operator itu pernah jadi operator gue juga. Namanya Mas Wanto. Dan gue meninggalkan nomor telepon gue ke seseorang yang mereka sebut sebagai manajemen itu. Bilang sama Ian telepon gue. "Iya, Ian nggak mau ketemu, Pak, soalnya lagi mau syuting nih. Jadi takutnya ribut-ribut ini." Gue bilang, "Bro, itu televisi datang bareng gua. Kalau mau ribut udah dari tadi gua ribut. Itu televisi udah datang dan mereka ada di luar. Gua yang minta mereka untuk nggak ikut campur masalah ini." Tahun berapa itu Bang? 2006 deh. Terus reaksinya gimana? Ya udah seperti itu. Putus. Putus, gua nggak ditelepon. Udah. 2003 pertama kali lagunya dinyanyikan Ian Kasela, pertama perkara kali ini. Ya kan itu tadi. Kita cari dia nggak ketemu. Oh, berarti jalan damai dulu awalnya. Enggak, bukan jalan damai. Jangan kamu belokkan bahasannya. 2003 saya hubungi nggak ketemu. Gitu nggak? Jadi album itu kan keluar 2003. Boomingnya pertama kali dia muncul di televisi itu 2004 kalau saya nggak salah. Gitu. Kita nggak dengar 2003. Tapi ternyata album itu telah dirilis 2003. Jadi bahasanya jangan bolak-balik. Album itu dirilis 2003, tapi pecahnya itu di 2004. Pertama kali mereka keluar di acara salah satu stasiun TV. Nah itu saya lihat. Gitu loh. Jadi soundtrack sebuah sinetron. Kemudian jadi sinetron dan lain sebagainya. Dari judul Dongeng Cinderella ke Cinderella Dia yang melakukan perubahan, bukan saya. Dan itu tanpa izin. Teman-teman silakan ikuti liriknya. Itu liriknya tuh nggak ada kurang nggak ada lebih, itu lirik saya. Dan memang saya bercerita tentang dongeng. Intinya saya bikin lagu itu bagaimana menciptakan sebuah lagu yang long last gitu loh. Yang semua orang bisa menyanyikan itu. Anak-anak, orang dewasa. Ya aku cuma bercerita tentang dongeng yang dongeng Cinderella itu, maka aku judulnya Dongeng Cinderella. Itu kan kayak dongeng kalau lu ngobrol. Iya. Ada sebuah kisah tentang darah cerita. Hidup selalu penuh derat. Itu kan gue cuma dongeng itu yang diceritain. Nggak harus ajaib bikin lirik itu. Lu nggak perlu harus jenius, ya nggak? Pakai kemarin pas ke somasi sudah ada jawabankah dari pihak? Tidak pernah ada jawaban sampai detik, dia selalu menjawabnya lewat media. Maka aku agak, teman-teman, aku juga orang media.
Ya kan, aku pimpinan organisasi Sokol Media. Kalau aku ingin menggunakan media, sudah sejak lama aku gunakan media. Ya kan, aku justru seperti yang aku bilang tadi, aku tidak mau ini terungkap di media. Seperti aku setuju dengan dia, karena ini masalah harkat dan martabat. Aku ingin menjaga itu, tapi kalau harkat dan martabat itu nggak dijaga juga, terus aku harus kemana? Gitu. Tapi Kang, kalau dia bilang bersepakat tidak ingin luap di media, kenapa kemarin ada satu konten di medsosnya yang bilang inilah kalau ada yang mau Raja nyanyiin lagu ini harus bayar 20 M. Dan Jadi ada satu konten dia. konten shopper. Konten Raja, dia. Raja dan Ya iya, ya. ya itu dia, memang gaya dia. Emang gaya dia. Itu kan memang gaya dia. Benar nggak sih? Udah selesai urusan dari Malaysia, dia datang ke sini ribut di sini. Apakah sebesar ini? Sampai katanya sampai mengancam produser penata suara para ini. Siapa yang bilang? Masya Allah, jangan bawa gitu. Jangan bawa gitu. Saya ada yang menyampaikan itu. Enggak. Saya sama Pak Rayu temenan. Itu bapak saya. Lihat kamera sampai Iya kan? Jangan kayak gitu. penjelasannya dijelaskan nanti Bang. Ya, tidak ada ancaman dengan Pak Rayu. Saya hanya bilang ke Pak Rayu, jadi gini, saya mempertanyakan gini, dia membawa-bawa Nagasara bahwa Nagasara bersaksi. Saya tanya ke Pak Rayu, ya, apa benar Nagasara bersaksi? Enggak ada tuh Mas Ipai. Jawaban Pak Rayu jelas, saya ingin memediasi jika kemudian Ian Kasela juga mau dan Bang Ipai mau, dan Mas Ipai mau. Itu nggak lebih nggak kurang. Jadi dia jangan bawa-bawa Nagasara, karena Cinderella itu tidak ada hubungan dengan Nagasara. Betul. Loh, kenapa dia bilang saya mengancam Nagasara? Ini makin kemana-mana nih, pertanyaan kamu bahaya loh. Enggak, itu makin kemana-mana loh. Jangan ngambil orang lain lah, kasihan lah, itu orang tua. Janganlah, iya kan? Karena mau datang ke Wami sendiri, karena kan sudah tercatat lagu itu sendiri. Biar itu dulu, biar selesai dulu masalah hukumnya. Itu otomatis akan merubah semuanya. Mas Ipai akan langkah selanjutnya kan dirimu dilaporkan juga ya di Polda sendiri. Apakah langkah selanjutnya dirimu? Ya saya akan temui, itu dulu deh. Ikuti proses hukum yang ada. Iya, gitu aja. Kalau memang saya dipanggil, saya ditemui aja. Kan gugatan 20 miliar tetap memang yang nggak ada tambahan lagi. Masa kamu mau nambah? Kamu nitip. Berarti yang intinya kan emang pertemuannya. Terakhir. Ya, Boleh. Terakhir ada pesan apa Bang Pai pesannya. dari pihak untuk pihak sana? Ya udahlah. Biarkan masalah ini berproses dengan baik, gitu kan. Apa yang menjadi hak tetap akan menjadi hak, dan apa yang menjadi kewajiban harus menjadi kewajiban. Bahwasanya kemudian ada di sana pernyataan-pernyataan bahwa ini telah berproses secara hukum, ya biarlah itu berjalan. Tapi semua ini kembali ke ia, akui atau tidak. Terima kasih.